Di saat kota masih setengah tidur dan langit belum sepenuhnya terang, Fajar sudah duduk mengikat keranjang kopi di belakang sepeda tua milik ayahnya. Jam masih menunjukkan pukul 3 pagi ketika aroma kopi yang baru disangrai mulai memenuhi gang sempit di belakang rumah mereka. Kopi tubruk sederhana, kuat, dan hangat adalah satu-satunya hal yang membuat rutinitas pagi itu terasa bermakna bagi Fajar. Ayahnya, Pak Joko, menyalakan kompor kecil, menakar kopi dengan sendok yang sudah menipis pinggirnya, lalu menuangkan air mendidih. Kedua tangan mereka sudah terlatih. Gerakannya cepat namun teliti, seperti tarian yang diulang setiap hari sejak Fajar masih bisa meraih gagang cangkir. Mereka bekerja dalam hening yang hanya dipecahkan oleh gelembung air, bunyi sendok mengaduk, dan sesekali tawa pelan dari ayah ketika Fajar salah menakar gula. Pelan saja. "Dar," kata Pak Joko, rasa yang baik datang dari ketelatenan, bukan dari tergesa. Fajar mengangguk. Ia sudah terbiasa diremehkan. Teman-teman sebayanya di sekolah memanggilnya anak tukang kopi dengan nada mengejek. Guru di sekolah dasar terus memberi tugas tambahan padanya karena dianggap kurang serius. Tetangga kadang bertanya dengan nada prihatin, mengapa anak semacam Fajar tidak fokus pada pelajaran, seolah-olah bangun sebelum subuh untuk mengaduk kopi adalah kelemahan, bukan kekuatan. Namun ketika ia mengangkat cangkir hangat ke bibir pelanggan, pertama Pak Ridwan yang setiap pagi lewat ke pasar untuk naik angkutan Fajar, selalu merasakan sesuatu yang lain. Ada rasa puas melihat garis senyum di wajah orang yang meminum kopinya. Ada rasa hangat ketika seorang nenek menyebut, "Kopi kamu enak, nak," lalu mengambil uang meskipun hanya sedikit. Puas itu lebih kuat daripada ejekan. Perjalanan bersepeda. Mereka kecil tapi padat. Dari jalan komplek ke depan pasar, dari depan pasar ke stasiun angkot. Setiap titik memiliki pelanggannya sendiri. Ada tukang ojek yang selalu memesan setengah gelas, seorang ibu yang membeli 2 cangkir untuk anaknya yang masih kecil, dan seorang pedagang sayur yang tak pernah lupa memberi Fajar sebungkus tempe goreng. Pelanggan itu bukan hanya pembeli, mereka juga guru yang mengajarkan Fajar tentang manusia. Suatu pagi, ketika hujan turun samar-samar dan jalanan belum ramai, sekelompok anak laki-laki dari kelasnya lewat di depan mereka. Salah satu melambaikan tangannya dan berkata nyaring, Fajar, jualan kopi lagi. Nanti kalau udah jadi bos, jangan lupain kami ya." Suaranya penuh sinis. Anak-anak itu tertawa, dan tawa itu menempel seperti kotoran pada kaca. Fajar menatap mereka, lalu menunduk kembali. Di dalam dadanya ada getar yang sulit diungkapkan antara malu dan tekad. Ia ingin membalas, ingin menunjukkan, tetapi kata-kata terasa kecil dibandingkan dengan dirinya yang sedang mengaduk kopi untuk pelanggan yang menunggu. Ia memilih melakukan yang bisa ia lakukan, membuat kopi terbaik yang ia tahu. Di sekolah, kehidupan tidak mudah. Guru olahraga menepuk pundaknya sambil memberi instruksi yang seolah mengatakan bahwa Fajar lebih cocok berada di luar kelas. Di kantin, ketika teman-teman membeli minuman kemasan, Fajar menenggak kopi tubruk dari termos yang dibawanya, merasakan panasnya yang menenangkan. Kadang ia membawa secuil kue dari rumah dan membaginya dengan seorang teman sekelas yang sedang sakit. Sikapnya sederhana, tidak berteriak mencari perhatian, tetapi mata-mata itu menangkap sesuatu, ketulusan yang tak dipamerkan. Kepiawaian Fajar membuat orang dewasa mulai memperhatikan. Suatu pagi, seorang wanita paruh baya yang baru pertama kali Fajar lihat berhenti dan menegur, "Anakmu yang jualan, kopinya lain." Ya rasanya, wanita itu meminum sampai habis, lalu memberi tip lebih dari biasanya. Rasanya pas, tidak terlalu pahit, tidak terlalu manis. Kata-kata itu
seperti bensin bagi Fajar. Senyumnya tak bisa disembunyikan. Di rumah, setelah dagang usai, Fajar dan ayahnya duduk di depan rumah. Malam itu langit jelas, dan bintang-bintang tampak seperti titik-titik kecil yang mengawasi. Pak Joko merapikan alut Heletania dan memecah kesunyian. Orang-orang suka sesuatu yang membuat mereka merasa nyaman. Dar, kau jangan malu. Kita memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Itu pekerjaan mulia. Fajar menatap ayahnya. Tapi selalu mengejekku. Aku tahu, jawab Pak Joko. Ejekan itu suara dari orang yang belum melihat nilai. Kalau kau terus kerja, orang akan berhenti bicara. Mereka akan datang sendiri karena rasa, bukan karena kata kota orang lain. Itu menanam benih. Fajar mulai memperhatikan detail cara air mendidih. Waktu menunggu sebelum mengangkat gelas, jumlah gula yang pas untuk pelanggan yang berbeda. Ia mengingat siapa yang suka pahit, siapa yang suka manis, siapa yang ingin kopi yang keras. Agar bisa cepat bangun dengan setiap gelas yang dibuatnya, ia mendapatkan data baru. Dengan setiap pelanggan yang tersenyum, ia merasa timbangan harga diri bergeser pelan. Ada saat-saat kecil yang mengajar lebih dari pengajaran formal. Seorang anak kecil yang menumpang dagang, mereka menumpahkan kopi dan menangis. Fajar mengambil serbet, membersihkan cangkir yang tumpah, lalu dengan lembut memberinya sekotak kecil kopi tanpa gula. Anak itu setelah meneguk, tertawa kembali. Kopi enak, katanya polos. Fajar membalas dengan senyum yang sama polosnya. Tidak ada orang dewasa yang memberitahu Fajar bahwa tindakan kecil semacam itu berharga. Ia merasakannya sendiri. Beberapa tetangga mulai mengatakan, kopi mereka beda. Kata-kata itu perlahan berubah menjadi bisik-bisik yang menyebar di pasar, seperti aroma kopi pagi. Bukan semua orang berubah pandangannya. Ejekan tetap ada kadang, datang dari mulut-mulut yang sama. Tetapi lain kali, ketika si penghina membeli kopi karena terpaksa lewat, mereka menyesapnya dan menunduk, tak mengatakan apa-apa. Mungkin karena tak enak hati, mungkin karena terkejut. Itu sudah cukup untuk membuat hati Fajar berdetak lebih cepat. Pada suatu sore, ketika Fajar menghitung recehan dan menyusunnya ke dalam kotak kecil di bawah meja, ia menemukan selembar uang yang sedikit lebih banyak dari biasanya. Ia memandanginya uang. Itu bukan hanya angka. Uang itu adalah jam yang bisa ia simpan untuk sesuatu yang selama ini hanya ia berani sebut di dalam hati. Sebuah kedai kecil dengan papan kayu bertuliskan namanya sendiri. Di dalam pikirannya, namanya di papan itu terasa asing tapi manis. Sebelum tidur, Fajar duduk di ambang jendela dan menatap lampu-lampu jauh. Ia mengingat Ailos kata ayahnya tentang ketelatenan. Ia membuka buku catatan kecil yang selalu dibawanya di sana. Ia mencatat resep, ukuran, dan ide. Ia menulis satu kalimat. Suatu hari, mereka akan antre untuk kopiku. Tulisannya sederhana, namun ada tekad yang mengalir dalam huruf-huruf itu. Berakhir bukan dengan kemenangan besar, tetapi dengan benih yang tumbuh. Fajar masih anak penjual kopi keliling di mata banyak orang. Ia masih diremehkan. Namun setiap pagi, ketika ia menggetarkan sendok di dalam cangkir, menunggu hingga sedimen turun dan uap kopi menaik, ada sesuatu yang berubah sedikit demi sedikit. Rasa percaya dirinya, seni membuat kopi, dan pengertian bahwa pekerjaan kecilnya punya tempat di hati orang. Dan ketika malam menutup hari itu, ia menaruh kotak receh di bawah bantal dan menutup mata dengan mimpi sederhana sebuah kedai kecil yang suatu hari akan ramai oleh antrian orang-orang yang rela menunggu hanya untuk secangkir kopi buatannya. Waktu terus berjalan dan Fajar bertambah usia. Dari anak SD yang malu-malu membantu ayahnya berjualan kopi, ia kini sudah menginjak bangku SMP. Namun rutinitasnya tidak banyak berubah.
bangun sebelum subuh, membantu ayah menyiapkan kopi, lalu ikut mengayuh sepeda berkeliling kampung dan pasar. Bedanya, tubuhnya mulai lebih kuat, tangannya lebih terampil, dan pikirannya lebih banyak dipenuhi pertanyaan tentang masa depan. Pagi itu, setelah hujan semalaman, jalanan basah dan udara lebih dingin dari biasanya. Fajar mengikat keranjang di belakang sepeda. Di dalamnya sudah tersusun termos, gelas plastik, dan cangkir kaleng kecil yang warnanya mulai pudar. "Hati-hati, Dar, jalan licin," pesan Pak Joko sambil memeriksa tali pengikat. Mereka berangkat, sepeda berdecit pelan, ban menembus genangan kecil di jalan tanah, meninggalkan jejak yang cepat hilang. Aroma kopi masih sama, kuat dan menenangkan. Pelanggan tetap pun muncul di titik-titik yang sama. Tapi kali ini ada yang berbeda. Seorang bapak berjas rapi, sepertinya baru saja pindah ke daerah itu, berhenti di depan gerobak sederhana mereka. "Berapa segelas?" tanyanya. Suaranya ramah, tapi terdengar asing. 5.000, Pak," jawab Fajar. Bapak itu terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Murah sekali. Coba saya rasa." Ia meneguk perlahan, matanya sedikit membesar. Kopi ini unik. Rasanya kuat, tapi ada manis yang tidak bikin enek." Ia mengangguk-angguk, lalu menyodorkan uang 10.000. "Nggak usah kembalian." Fail, hanya bisa mengangguk sopan, tapi di dalam hatinya, ia merasa sesuatu. Orang itu bukan pelanggan biasa. Caranya memuji berbeda, seakan-akan ia benar-benar mengerti apa yang diminumnya. Kata-kata bapak itu menempel di kepala Fajar sepanjang hari. Bahkan ketika ia duduk di bangku sekolah dengan buku pelajaran terbuka di depannya. Di sekolah, hari-hari tetap penuh ejekan. Teman-teman yang dulu menertawakannya masih sama. Anak kopi datang," teriak salah satu dari belakang kelas ketika Fajar masuk membawa tasnya yang lusuh. Sebagian anak lain tertawa. Ada juga yang pura-pura menirukan gerakan menuang kopi, membuat suara-suara aneh. Fajar menunduk, menahan diri. Ia sudah terbiasa. Namun, semakin lama, ejekan itu bukan hanya melukai, tapi juga menjadi api kecil yang menyala di dadanya. Ia berkata dalam hati, "Kalian boleh menertawakan aku sekarang, tapi nanti kalian yang akan mencari-cari aku." Hanya ada satu orang yang tidak ikut menertawakannya. Seorang teman sebangku bernama Rudi. Anak itu sederhana, sering duduk diam, dan kadang membantu Fajar menyalin catatan. Suatu siang, ketika mereka duduk di kelas sepi, Rudi bertanya, "Jar, kamu gak capek ya? Tiap pagi bantu bapak jualan, terus sekolah, terus sore belajar lagi." Fajar tersenyum tipis. "Capek sih, tapi aku suka. Aku belajar banyak dari kopi. Orang-orang yang minum kopi bapak itu macam-macam. Dari situ aku ngerti. Kopi bukan minuman. Kopi itu cerita." Rudi terdiam, lalu mengangguk. "Aku belum pernah mikir kayak gitu." Sore hari, setelah dagangan selesai, Fajar duduk di rumah dengan secangkir kopi di tangannya. Pak Joko menatapnya, lalu berkata, "Dar, kau tahu, aku ini cuma tukang kopi keliling. Tapi aku nggak mau kamu berhenti di sini. Kamu harus lebih dari aku." Fajar menatap ayahnya. "Lebih dari ayah? Maksudnya, kopi itu dunia luas, Dar. Ada banyak orang yang menjadikannya hidup. Kalau kamu mau, kamu bisa belajar lebih dalam. Jangan cuma jualan keliling. Suatu saat, kamu bisa punya tempatmu sendiri. Kedai, atau apalah namanya nanti." Kata-kata itu seperti membuka pintu besar di kepala Fajar. Ia mulai memikirkan hal-hal yang sebelumnya terasa mustahil. Kedai kopi, tempat di mana orang datang, duduk, dan menikmati kopi dengan tenang. Tempat yang bukan hanya menjual rasa, tapi juga suasana. Ia membayangkan kursi kayu,
aroma kopi yang memenuhi ruangan, orang-orang yang tertawa sambil bercakap. Bayangan itu membuatnya sulit tidur malam itu. Hari-hari berikutnya, Fajar mulai mencatat lebih banyak hal. Ia menulis resip-resip baru di buku kecilnya. Ia mencoba menakar gula dengan lebih presisi, menambahkan sedikit rempah pada kopi untuk bereksperimen atau menyeduh dengan cara berbeda. Kadang gagal kopi jadi terlalu pahit atau hambar, tapi kadang berhasil. Dan ia melihat mata pelanggan berbinar karena rasa yang unik. Bapak berjas rapi yang pernah mampir itu pun kembali. Kali ini ia datang dengan seorang temannya. "Coba kau rasakan kopi anak ini," katanya pada temannya. Setelah menyeruput, temannya pun mengangguk. Benar, rasanya beda, tidak seperti kopi warung biasa. Mereka lalu mengobrol sebentar dengan Pak Joko, menanyakan dari mana kopi itu berasal. Fajar hanya diam, tapi ia mendengar jelas percakapan itu. Kata-kata seperti potensi, pasar, dan branding. Ia catat diam-diam di buku kecilnya, meski belum sepenuhnya paham artinya. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan itu. Beberapa pedagang lain di pasar mulai merasa iri. Kopinya biasa saja. Cuma orang baru yang sok-sokan bilang enak, ujar seorang pedagang mie yang warungnya sering sepi. Ada juga yang berkata, anak kecil itu cuma kebetulan. Nanti hilang kalau bosan. Fajar mendengar bisikan-bisikan itu. Sekilas, hatinya sakit. Tapi ia teringat ucapan ayahnya. Ejekan itu suara dari orang yang belum melihat nilai. Maka ia menunduk, bekerja lebih giat, dan tersenyum pada setiap pelanggan yang datang. Malam itu, setelah menghitung recehan yang makin bertambah, Fajar menulis lagi di buku kecilnya. Kedai kopi bukan hanya mimpi. Aku akan belajar sampai bisa. Ia menutup buku, lalu memejamkan mata. Dalam mimpinya, ia sudah tidak lagi berada di belakang sepeda tua, tapi berdiri di balik meja kayu besar dengan lampu kuning hangat, menyajikan kopi pada antrian orang yang menunggu dengan sabar. Begitulah, bukan hanya tentang kopi yang terus dijual, keliling, tapi tentang bibit mimpi yang mulai tumbuh lebih jelas. Dari anak yang diremehkan, Fajar perlahan belajar bahwa kopi bisa menjadi pintu ke masa depan. Ejekan masih ada, cemoohan masih keras, tapi di balik semua itu, ada sebuah keyakinan kecil yang makin kokoh. Suatu saat, ia akan membuat dunia datang mencarinya. Bukan sebaliknya. Musim kemarau datang. Udara pagi tidak lagi basah oleh hujan, melainkan berdebu dan kering. Fajar kini sudah terbiasa dengan rutinitasnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya membantu ayahnya untuk sekadar berdagang, melainkan mulai mengamati dengan penuh rasa ingin tahu. Setiap kali ada pelanggan baru, ia selalu memperhatikan wajah mereka setelah meneguk kopi. Ia mencatat reaksi itu diam-diam. Siapa yang tersenyum puas, siapa yang mengernyit, siapa yang menambahkan gula sendiri. Hari itu, setelah berjualan sampai siang, Fajar dan ayahnya berhenti di bawah pohon beringin besar dekat pasar untuk beristirahat. Dari Keyahan, seorang pria paruh baya dengan rambut agak memutih menghampiri mereka. Ia mengenakan kemeja sederhana, membawa tas kulit coklat, wajahnya ramah, dan caranya melangkah tampak tenang, berbeda dengan kebanyakan pembeli yang terburu-buru. "Boleh saya coba kopinya?" "Nah," tanya pria itu. "Tentu, Pak," jawab Fajar sambil menyiapkan segelas. Pria itu memperhatikan setiap gerakan Fajar dengan saksama. Cara ia menuangkan air, mengaduk pelan, dan menaruh gelas di meja kecil. Setelah menyeruput, pria itu terdiam lama. Ia menutup mata sebentar, lalu membuka dengan tatapan puas. Menarik. Siapa yang ajari kamu bikin kopi?" tanyanya. Fajar menunjuk ayahnya. "Ayah saya, Pak Joko," hanya tersenyum malu. "Kami ini cuma jualan kopi keliling, Pak. Gak ada istimewanya."
Pria itu menggeleng. Jangan merendahkan. Kopi ini punya karakter. Anakmu punya tangan yang telaten. Rasanya pas. Saya sudah keliling banyak tempat. Jarang saya temukan seduhan sederhana yang rasanya hidup begini. Fajar tertegun. Kata-kata itu bukan sekadar pujian. Ada keyakinan di dalamnya. Seolah pria itu benar-benar memahami kopi lebih dalam daripada siapapun yang pernah ia temui. Pria itu kemudian memperkenalkan diri. Nama saya Pak Seno. Saya dulu pernah kerja di perkebunan kopi di Jawa Timur. Sekarang sering jadi konsultan untuk beberapa kedai kopi. Sesekali, saya juga mengajar barista muda. Mata Fajar langsung berbinar. Ia belum pernah mendengar kata barista sebelumnya. Kata itu asing, tapi terasa megah. Barista itu apa, Pak? Tanyanya polos. Pak Seno tertawa kecil. Barista itu orang yang meracik dan menyajikan kopi dengan seni. Bukan sekadar menyeduh, tapi mengerti kopi dari bijinya. Dari cara memanggang sampai penyajian. Itu profesi yang dihargai. Fajar terdiam. Kata-kata itu menyalakan api baru dalam dirinya. Sejak hari itu, setiap kali lewat pasar, Pak Seno menyempatkan diri mampir. Kadang, ia hanya minum segelas kopi. Kadang ia duduk lebih lama dan mengobrol dengan Fajar. Ia mulai menceritakan hal-hal baru tentang biji kopi Arabica dan Robusta, tentang proses sangrai, tentang bagaimana suhu air memengaruhi rasa. Fajar menyimak dengan penuh semangat, seperti murid yang haus ilmu. Suatu sore, Pak Seno memberikan sebuah buku kecil pada Fajar. Sampulnya lusuh. Judulnya Kopi Nusantara dan Seni Menyeduh. Baca ini kalau sempat, kata Pak Seno. Tidak semua teori bisa langsung dipraktikkan, tapi dengan membaca, kamu akan tahu bahwa dunia kopi itu luas sekali. Fajar memeluk buku itu seolah-olah harta karun. Malamnya, meski lampu rumah redup dan badannya lelah, ia tetap membuka halaman demi halaman. Ia membaca tentang kopi dari Aceh Gayo, Toraja, hingga Flores. Ia baru tahu bahwa kopi bukan sekadar minuman murah di pasar, melainkan hasil perjalanan panjang dari biji hingga cangkir. Di sekolah, Fajar mulai berbeda. Ia tidak lagi hanya menunduk ketika diejek. Kini, ada rasa percaya diri yang pelan-pelan tumbuh saat seorang teman mengejek. Anak kopi, kapan buka warung sendiri? Fajar menjawab tenang. Nanti, kalau waktunya tiba, kamu yang antri pertama. Teman-temannya terdiam. Tidak menyangka ia berani menjawab. Sementara itu, sahabatnya, Rudi, semakin kagum. Jar, kamu beneran serius sama kopi ya? Iya, jawab Fajar mantap. Aku pengen belajar lebih banyak. Aku pengen ngerti kopi, bukan cuma jualan. Suatu hari, aku mau bikin kopi yang bikin orang rela antre waktu berjalan. Setiap malam, Fajar berlatih dengan cara sederhana. Ia mencoba menakar air dengan lebih teliti, mengatur suhu sesuai saran. Pak Seno bahkan mencoba memanggang biji kopi seadanya dengan wajan di rumah. Hasilnya kadang gosong, kadang terlalu mentah. Tapi dari situ ia belajar. Suatu hari, Pak Seno datang lagi. Melihat semangat Fajar, ia berkata, "Kalau kamu sungguh-sungguh, saya bisa kenalkan kamu dengan teman saya di kota. Dia punya kedai kopi kecil. Mungkin kamu bisa belajar di sana. Tidak dibayar banyak, tapi kamu bisa melihat dunia kopi yang sebenarnya." Jantung Fajar berdetak cepat. Ia menatap ayahnya. Pak Joko terdiam, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu jalanmu, coba saja, Dar. Ayah akan tetap jualan, tapi jangan lupa, mimpi itu butuh kerja keras. Jangan setengah-setengah." Fajar menggenggam buku kecilnya erat-erat. Dalam hatinya ia tahu, inilah pintu pertama menuju dunia yang lebih besar. Dunia di mana ia tidak lagi hanya menjadi anak penjual kopi keliling, melainkan seorang pembelajar yang siap melangkah lebih jauh. Malam itu, sebelum tidur, ia menulis lagi di catatannya. Hari ini,
Aku bertemu guru. Dari kopi keliling, langkahku akan menuju kedai. Suatu hari, bukan aku yang datang pada dunia, tapi dunia yang datang padaku. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Pagi fajar, rasanya seperti mimpi yang tiba-tiba menjadi nyata. Ia duduk di dalam bus ekonomi menuju kota dengan tas kain berisi beberapa baju, buku catatan, dan sedikit bekal dari ibunya yang dibungkus rapi dengan daun pisang. Tangannya tidak henti-henti Nia meraba buku lusuh Kopi Nusantara dan Seni Menyeduh Pemberian. Pak Seno, itu adalah harta paling berharga baginya selain doa ayah dan ibunya. Sepanjang perjalanan, ia menatap keluar jendela, sawah-sawah yang menguning, gunung yang berdiri jauh, hingga deretan rama-rama yang makin padat saat bus mendekati kota. Di dalam hatinya, ada campuran antara rasa takut dan semangat. Ia akan meninggalkan rutinitas kopi kelilingnya, setidaknya sementara, untuk belajar sesuatu yang baru, dunia kedai kopi modern. Setibanya di kota, fajar disambut oleh suara bising kendaraan, gedung-gedung tinggi, dan wajah-wajah asing yang berjalan terburu-buru. Ia merasa kecil, tapi ingat kata-kata ayahnya. Jangan minder, Dar. Semua orang mulai dari bawah. Pak Seno menjemputnya di terminal. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya sambil tersenyum. Campur aduk, Pak, jawab Fajar jujur. Bagus, itu tandanya kamu manusia, kata Pak Seno ringan. Ayo, saya antar ke tempat teman saya. Namanya Mas Hendra. Dia pemilik kedai kopi kecil, tapi pelanggan setianya banyak. Kamu belajar di sana. Kedai kopi itu terletak di sebuah jalan kecil yang ramai oleh mahasiswa dan pekerja kantoran. Dari luar terlihat sederhana. Papan kayu bertuliskan kopi tepi jalan dengan cat putih yang sedikit mengelupas. Tapi ketika masuk, Fajar langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Aroma kopi menyelimuti ruangan, lampu kuning hangat menggantung dari langit-langit, dan musik pelan terdengar di latar. Beberapa orang duduk di kursi kayu, bercakap santai, sambil memegang cangkir keramik. Ini dia anak yang saya ceritakan, kata Pak Seno memperkenalkan. Mas Hendra, seorang pria berusia awal 30-an, dengan apron hitam dan senyum ramah, mengulurkan tangan. Selamat datang, Fajar. Mulai hari ini, kamu bagian dari tim kecil kami. Jangan takut salah. Yang penting, semangat belajar. Fajar menyalami tangannya dengan rasa hormat. Terima kasih, Mas. Saya siap belajar. Hari-hari pertama terasa berat. Fajar tidak langsung diperbolehkan menyentuh mesin espresso yang besar dan berkilat di balik meja bar. Ia hanya diberi tugas sederhana, membersihkan meja, mencuci gelas, menyapu lantai. Kadang, ia membantu menyiapkan air atau mengatur stok gula. Meski begitu, ia melakukannya dengan sepenuh hati. Namun, di sela-sela tugas kecil itu, matanya tak pernah lepas dari barista yang bekerja. Ia mengamati bagaimana mereka menggiling biji kopi dengan grinder, mengetuk portafilter, menekan bubuk kopi dengan tamper, lalu menekan tombol mesin hingga cairan pekat berwarna coklat keemasan menetes perlahan. Suara desisan mesin espresso terdengar seperti musik baginya. Mas, kenapa kopinya bisa ada lapisan busa di atasnya? Tanya Fajar suatu sore. Itu krema, jawab salah satu barista. Tanda kalau kopinya segar dan diekstraksi dengan benar. Feyang, setiap kata ia simpan seperti mutiara. Tentu, tidak semua berjalan mulus. Ada hari ketika ia diminta mengantarkan pesanan ke meja pelanggan, tapi karena gugup, ia menjatuhkan cangkir hingga pecah. Beberapa orang menoleh, dan wajah Fajar memerah menahan malu. Tidak apa-apa, kata Mas Hendra sambil menepuk bahunya. Kesalahan itu bagian dari belajar. Yang penting, jangan ulangi 2 kali. Ada juga saat ia salah menuliskan pesanan.
membuat pelanggan menunggu lebih lama. Beberapa pelanggan menggerutu, tapi lagi-lagi Mas Hendra menenangkan. Kamu di sini untuk belajar, bukan untuk jadi sempurna sejak awal. Malam itu, ketika kedai sudah sepi, Fajar duduk sendiri di pojok sambil menatap meja yang masih bersih. Berkilau, ia merasa lelah, tapi juga bersemangat. Kalau aku bisa menguasai semua ini, aku bisa membuka kedai sendiri suatu hari nanti, bisiknya pada diri sendiri. Setelah beberapa minggu, Fajar mulai diberi kesempatan lebih. Mas Hendra mengajarinya cara menggiling biji kopi, cara memegang portafilter, hingga teknik dasar membuat espresso. Tangannya gemetar pada percobaan pertama, tapi perlahan ia mulai terbiasa. Rasakan ritmenya, kata Mas Hendra. Membuat kopi bukan soal cepat, tapi soal konsistensi. Orang datang bukan hanya mencari kafein, tapi pengalaman. Fajar mengangguk. Kata-kata itu menempel dalam kepalanya, sama seperti ucapan ayahnya dulu. Suatu malam, setelah kedai tutup, Mas Hendra menuangkan segelas cappuccino dengan latte art berbentuk hati di atasnya. Coba kamu buat. Fajar mencoba, dan hasilnya berantakan. Pusat tumpah, gambarnya tidak jelas. Tapi Mas Hendra tersenyum. Tidak apa-apa, semua barista juga pernah gagal ribuan kali sebelum bisa membuat gambar sederhana. Fajar menatap hasil buatannya, lalu tertawa kecil. Aku akan terus coba sampai bisa, Mas. Di sela-sela belajar, Fajar sering mengingat kampungnya. Ia membayangkan ayahnya yang masih berjualan kopi keliling dengan sepeda tua. Ia rindu aroma kopi tubruk yang sederhana tapi penuh kenangan. Ia berjanji dalam hati, apapun yang ia pelajari di kota tidak akan membuatnya melupakan akar kopi sederhana yang membuatnya berdiri hari ini. Setiap malam, sebelum tidur di kamar kos kecil yang disediakan Mas Hendra, ia menulis catatan baru. Di catatan tentang mesin espresso, tentang perbedaan Arabica dan Robusta, tentang teknik latte art. Tapi di halaman terakhir, ia selalu menulis kalimat yang sama. Suatu hari, aku akan kembali. Bukan sebagai anak penjual kopi keliling, tapi sebagai pemilik kedai kopi yang membuat orang rela antre untuk secangkir kopi buatanku. Ini menjadi titik penting dalam perjalanan Fajar. Dari gang sempit pasar, ia kini masuk ke dunia kopi modern yang penuh tantangan. Ia masih pemula, masih sering salah, tapi semangat belajarnya menyala terang. Dan di balik semua kelelahan, ia tahu langkah kecilnya di kedai kopi kota ini adalah pondasi untuk mimpi besar yang sedang ia bangun. Hari-hari Fajar di kedai kopi semakin penuh tantangan. Ia sudah lebih percaya diri, membersihkan meja, mengantarkan pesanan, bahkan mulai berani membuat espresso meski masih di bawah pengawasan Mas Hendra. Namun di balik kemajuan itu, ada ujian yang perlahan datang menghampiri. Menghadapi pelanggan dengan segala macam karakter. Suatu sore yang ramai, kedai dipenuhi anak-anak muda yang sedang mengobrol dan pekerja kantoran yang singgah setelah pulang kerja. Aroma kopi bercampur dengan suara tawa, bunyi sendok beradu dengan cangkir, serta musik akustik lembut dari speaker. Fajar sedang sibuk mengatur pesanan ketika seorang pelanggan baru masuk. Ia seorang pria muda, berpakaian necis, dengan jam tangan mahal yang jelas bukan barang murahan. Pria itu duduk di kursi dekat bar dan memesan dengan nada sedikit meremehkan, 1 cappuccino. Tapi jangan terlalu banyak busa ya, dan pastikan rasanya enak. Jangan asal-asalan, katanya sambil melirik. Fajar yang kebetulan mencatat pesanan. Fajar mengangguk sopan. Baik, namun pria itu menambahkan dengan suara yang lebih keras, hingga terdengar oleh pelanggan lain. Saya agak ragu kalau pesanan saya ditangani anak kecil. Apa kamu yakin bisa? Beberapa orang menoleh. Wajah Fajar memanas, tapi ia menahan diri. Mas, Hendra yang berdiri di sampingnya menepuk bahu Fajar. Coba kamu yang buat. Dar, katanya pelan.
seolah sengaja memberi kesempatan. Jantung Fajar berdegup kencang. Ini kali pertama ia akan membuat minuman untuk pelanggan sulit tanpa bantuan langsung. Tangannya sedikit gemetar saat menggiling biji kopi, menakar, pupuk, lalu menekan dengan temper. Ia mengingat setiap pelajaran yang pernah Mas Hendra berikan. Konsistensi, ritme, jangan terburu-buru. Air panas mulai mengalir. Espresso menetes perlahan, membentuk cairan pekat dengan lapisan krima di atasnya. Fajar menarik napas dalam-dalam. Ia kemudian menyiapkan susu, memanaskannya dengan steam won hingga berbusa lembut. Tangannya masih kaku, tapi ia berusaha menuang perlahan ke atas espresso. Hasilnya, gambar abstrak yang sama sekali tidak mirip. Hoti atau dan, hanya sekadar corak putih acak. Fajar menatapnya dengan sedikit kecewa, tapi ia tahu ia sudah berusaha. Ia meletakkan cangkir di meja pelanggan itu dengan sopan. "Silakan mas, cappuccinonya." Pria itu menatap cangkir, lalu mengangkat alis. Ia menyesap perlahan. Wajahnya tidak langsung berubah, membuat Fajar semakin tegang. Rasanya lumayan," katanya akhirnya. "Tidak buruk, tapi latte artnya itu apa?" Fajar menunduk. "Maaf mas, saya masih belajar." Pria itu tertawa kecil, tapi kali ini tanpa nada meremehkan. "Ya sudah, terus belajar. Karena kalau kamu mau serius, mungkin suatu hari bisa lebih baik." Ia kemudian melanjutkan obrolannya dengan temannya. Fajar menarik napas lega. Meski belum sempurna, ia berhasil melewati ujian pertama, membuat kopi untuk pelanggan yang penuh tuntutan. Malam itu, setelah kedai tutup, Mas Hendra menepuk bahunya. "Kamu sudah bagus, Dar. Tidak semua orang bisa tetap tenang di bawah tekanan. Ingat, kopi bukan cuma soal rasa, tapi juga sikap kita melayani." Fajar mengangguk. Kata-kata itu menenangkan hatinya. Hari-hari berikutnya, Fajar semakin sering diberi kesempatan untuk menyeduh langsung. Ia masih gagal berkali-kali membuat latte art, tapi ada satu malam ketika kedai sudah hampir sepi, seorang perempuan muda. Ia tampak lelah, mungkin baru pulang kerja. "Satu kopi hitam saja mas," katanya dengan suara pelan. Fajar menyeduh manual brew menggunakan V60. Teknik yang baru saja ia pelajari. Ia menuangkan air panas perlahan, membiarkan aroma kopi memenuhi udara. Saat ia menyajikan cangkir itu, perempuan itu menyesap, lalu tersenyum tipis. "Enak sekali, rasanya bikin tenang," ucapnya. Hati Fajar bergetar. Itu pujian tulus pertama yang ia dapat dari pelanggan asing tanpa campur tangan siapapun. Kabar tentang anak muda yang rajin belajar di kedai kopi kecil itu perlahan menyebar. Ada pelanggan yang sengaja datang untuk melihat barista baru yang katanya masih remaja, tapi penuh semangat. Sebagian memberi semangat, sebagian lain masih meremehkan. Namun setiap komentar, baik positif maupun negatif, Fajar simpan sebagai pelajaran. Di kamar kosnya, ia terus menulis di buku catatan. Kali ini, tulisannya lebih panjang, tentang pengalaman membuat cappuccino untuk pria berjas mahal, tentang senyum pelanggan perempuan yang memesan kopi hitam, tentang arti kesabaran menghadapi tekanan. Kopi bukan hanya minuman, tulisnya, kopi adalah ujian kesabaran, keberanian, dan ketulusan. Kalau aku bisa membuat orang tersenyum dengan secangkir kopi sederhana, berarti aku sedang berada di jalan yang benar. Ini menjadi momen ujian bagi Fajar. Dari rasa gugup, hampir menyerah, hingga akhirnya mendapat pujian kecil yang membangkitkan semangat. Dunia kopi modern tidak hanya memberinya keterampilan baru, tapi juga mengajarinya bagaimana menghadapi manusia dengan segala macam karakter. Dan di balik semua itu, keyakinan dalam dirinya semakin kuat. Suatu hari nanti, ia tidak hanya ingin bekerja di kedai orang lain. Ia ingin punya kedainya sendiri. Kedai yang membuat orang rela antre, bukan karena
kemewahan, tapi karena rasa yang jujur dan pelayanan yang tulus. Waktu berjalan cepat. Fajar sudah hampir setahun berada di kota, belajar di kedai kopi. Mas Hendra, dari seorang anak kampung yang canggung, kini ia sudah bisa menyeduh espresso dengan lebih konsisten. Bahkan latte Artnia mulai membentuk gambar. Sederhana, meski belum seindah barista berpengalaman. Namun, perjalanan belajarnya belum selesai. Dunia kopi terus menantang. Suatu sore, kedai dipenuhi pelanggan seperti biasa. Di tengah keramaian, seorang pria berusia sekitar 40 tahun masuk. Ia tampak berwibawa, mengenakan kemeja putih rapi. Orang-orang di kedai menyapanya dengan hormat. Mas Hendra segera menghampiri. "Pak Arman." "Wah, sudah lama tidak kesini." Fajar mendengar nama itu. Ia tahu dari cerita-cerita barista lain bahwa Pak Arman adalah pemilik salah satu franchise kedai kopi terkenal di kota. Pauken punya cabang di beberapa daerah. Sosok yang berpengaruh besar di dunia kopi. Pak Arman memesan satu cangkir cappuccino, tapi kali ini ia menunjuk ke arah Fajar. "Anak ini saja yang buatkan. Saya ingin coba hasil tangannya." Fajar terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Mas Hendra mengangguk pelan, memberi isyarat agar ia maju. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Fajar mulai bekerja. Ia menggiling biji kopi, menyiapkan espresso, lalu memanaskan susu. Kali ini, ia mencoba menuang dengan lebih hati-hati. Busanya mengalir perlahan, membentuk pola yang mirip daun sederhana. Tidak sempurna, tapi jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Ia meletakkan cangkir itu di depan Pak Arman dengan sopan. "Silakan, Pak." Pak Arman menyesap sekali, lalu terdiam beberapa detik. Rasanya bersih, ada keseimbangan, masih ada yang harus diperbaiki. Tapi anak seusiamu bisa menyeduh seperti ini. Menarik. Fajar menghela napas lega. Itu pujian yang terasa lebih berharga daripada apapun. Beberapa hari kemudian, Mas Hendra memanggil Fajar setelah kedai tutup. "Dar, kamu tahu nggak? Pak Arman itu bukan orang biasa. Dia salah satu juri di kompetisi barista pemula tingkat kota. Dan tahun ini ada lomba yang bisa kamu ikuti, kompetisi." Fajar terkejut. "Iya, kompetisi barista pemula. Tidak harus ahli, tapi yang penting punya dasar kuat dan semangat. Aku pikir kamu harus ikut. Ini kesempatan emas buatmu." Fajar terdiam, hatinya penuh rasa takut bercampur harapan. Ia membayangkan panggung besar, orang-orang menonton, para juri menilai setiap gerakan. Ia takut salah, takut ditertawakan. Tapi di sisi lain, ada suara kecil dalam dirinya. Ini mungkin langkah awal menuju mimpi besar. Hari-hari persiapan pun dimulai. Fajar berlatih keras. Ia bangun lebih pagi untuk membaca ulang buku-buku tentang kopi, menonton video tentang teknik menyeduh, bahkan mencatat detail kecil seperti cara berdiri dan menyapa pelanggan. Mas Hendra dan para barista senior di kedai bergantian melatihnya. "Pegang temper, jangan terlalu keras," kata seorang. "Tuang susunya jangan terburu-buru," kata yang lain. Kadang Fajar frustrasi. Ada hari ketika espresso yang ia buat terlalu pahit atau busa susunya pecah. Ia hampir ingin menyerah. Tapi setiap kali ia mengingat wajah ayahnya yang mengayuh sepeda dengan keranjang kopi, ia kembali berdiri. "Aku tidak boleh berhenti. Aku harus terus maju," bisiknya sambil menulis catatan di bukunya. Hari kompetisi tiba. Aula besar sudah dipenuhi peserta dari berbagai kedai kopi. Ada yang berpenampilan stylish dengan apron khusus, ada yang membawa alat-alat mahal. Fajar datang hanya dengan seragam sederhana dan semangat di dadanya. Saat namanya dipanggil, ia maju. Cape, tangannya dingin, tapi ia mencoba tersenyum. Di hadapannya, 3 juri duduk.
termasuk Pak Arman yang sudah pernah mencicipi hasil tangannya. Silakan mulai, kata salah satu juri. Fajar menarik napas dalam-dalam. Ia mulai dengan memperkenalkan diri. Nama saya Fajar. Saya belajar kopi dari ayah saya yang berjualan kopi keliling, dan kini saya belajar di kedai kopi kecil di kota. Bagi saya, kopi adalah cerita, bukan sekadar minuman. Suara audiens terdengar lirih. Beberapa orang menoleh, kagum dengan latar belakangnya. Fajar lalu mulai bekerja. Ia menggiling biji, menyiapkan espresso, memanaskan susu. Setiap gerakan ia lakukan dengan hati-hati, mengingat semua yang sudah dipelajari. Tangan kanannya sedikit gemetar saat menuang susu, tapi kali ini hasilnya lebih baik. Latte art berbentuk hati yang sederhana, tapi jelas. Ia meletakkan cangkir itu di meja juri. Pak Arman menyeruput pertama kali, ekspresinya netral. Juri kedua mengangguk tipis. Juri ketiga tersenyum. Rasanya bersih, ada keseimbangan. Untuk pemula, ini luar biasa, komentar salah satu juri. Tepuk tangan terdengar dari audiens. Fajar menunduk, matanya berkoke-koka. Malam itu, setelah semua peserta tampil, diumumkan pemenang. Fajar tidak menjadi juara pertama, tapi ia mendapat penghargaan khusus Most Promising Barista, barista pemula dengan potensi besar. Nama Fajar disebut, dan seluruh aula bertepuk tangan. Ia melangkah ke depan, menerima piagam kecil dengan tangan bergetar. Di dalam dirinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia bukan lagi sekadar anak penjual kopi keliling. Ia kini berdiri di panggung, dikenal oleh banyak orang karena segelas kopi sederhana yang ia buat dengan sepenuh hati. Malam itu, di kamar kosnya, Fajar menulis lagi di bukunya. Hari ini aku tidak menang, tapi aku dilihat. Dari jalanan sempit dengan sepeda tua, langkahku sudah sampai ke panggung. Perjalanan masih panjang, tapi aku tahu, aku tidak berjalan sia-sia. Suatu hari, aku akan punya kedai sendiri, dan orang-orang akan rela antre untuk secangkir kopi buatanku. Ini menjadi titik balik besar. Fajar belajar bahwa kemenangan bukan selalu soal juara, tapi tentang pengakuan dan langkah maju. Dari anak kampung yang dulu diremehkan, kini namanya mulai terdengar di dunia kopi. Dan ia tahu ini baru awal dari perjalanan panjangnya. Setelah kompetisi barista itu, nama Fajar mulai sering disebut. Meskipun hanya mendapat penghargaan Most Promising Barista, banyak orang yang terkesan dengan kisahnya. Anak penjual kopi keliling dari kampung yang kini berani tampil di panggung. Beberapa pelanggan di kedai Mas Hendra bahkan sengaja datang hanya untuk mencicipi kopi buatan Fajar. Namun, bagi Fajar, semua itu bukanlah akhir. Justru itu awal dari tekad baru. Ia ingin memiliki kedai kopinya sendiri. Beberapa bulan setelah kompetisi, Fajar memutuskan untuk pulang kampung sementara. Ia ingin melihat ayah dan ibunya, juga ingin membawa kabar baik. Saat tiba di gang kecil rumahnya, ia melihat ayahnya masih setia dengan sepeda tua dan termos kopi. Tubuh Pak Joko sudah semakin kurus, tapi senyumnya tetap hangat. "Dar, wah, sudah lama gak lihat wajahmu," sapa ayahnya sambil menepuk bahu Fajar. "Ayah masih kuat keliling tiap pagi?" tanya Fajar dengan mata berkaca-kaca. Pak Joko tertawa. "Kecil, namanya hidup, nak. Selama ada tenaga, ya ayah kayuh terus." Fajar memeluk ayahnya. "Ya, aku punya mimpi. Aku ingin buka kedai kopi kecil di kampung ini. Tidak mewah, tapi cukup untuk bikin orang-orang bisa duduk dan menikmati kopi dengan tenang." Ibunya yang keluar dari dapur menatap penuh bangga. "Kalau itu jalanmu, nak, ibu dan ayah pasti dukung." Dengan sedikit tabungan dari hasil kerjanya di kota, ditambah pinjaman kecil dari Mas Hendra yang percaya padanya, Fajar mulai merenovasi sebuah ruko kecil di pinggir jalan kampung. Dindingnya dicat sederhana,
Meja kursi dibuat dari kayu bekas yang diperbaiki ulang. Di depan kedai, ia menuliskan nama yang sederhana, tapi penuh makna. Kopi jalanan, nama itu ia pilih untuk menghormati perjalanan. Awalnya bersama ayah kopi, tubruk keliling yang dulu sering diremehkan orang. Hari pembukaan kedai, hanya ada beberapa kursi terisi. Beberapa tetangga datang sekadar ingin tahu. Ada juga temen lamanya yang dulu sering mengejek, datang dengan senyum miring. Wah, si anak kopi sekarang buka kedai beneran ya. Bisa tahan berapa lama nih? Kata salah satunya sambil tertawa. Fajar hanya tersenyum. Silakan dicoba kopinya. Kalau tidak enak, boleh pulang tanpa bayar. Mereka mencicipi dan raut. Wajah berubah. Rasa kopi itu berbeda, lebih halus, lebih kaya, dan ada cerita di balik setiap tegukan. Walaupun gengsi, mereka diam-diam menyesap sampai habis. Hari-hari berikutnya, pelanggan mulai bertambah. Ada petani yang pulang dari sawah, ada pedagang pasar, bahkan anak-anak muda yang penasaran karena mendengar kabar dari mulut ke mulut. Mereka beleng, kopi di kedai Fajar rasanya beda. Bukan kopi pasar biasa. Lambat laun, kursi sederhana itu penuh. Setiap sore, orang-orang rela antre, meski kedainya kecil dan tidak mewah. Fajar selalu menyambut dengan senyum. Sama seperti dulu ia melayani pembeli di pinggir jalan. Yang paling menggetarkan hati Fajar adalah saat ia melihat sekelompok teman lamanya yang dulu paling sering mengejeknya berdiri di antrean panjang. Mereka mencoba menutupi wajah malu dengan ponsel, tapi jelas terlihat mereka menunggu giliran hanya untuk secangkir kopi buatannya. Fajar tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan cangkir panas di meja mereka dan tersenyum. Senyum itu adalah jawaban dari semua ejekan masa lalu. Beberapa bulan kemudian, kedai kecil Fajar semakin ramai. Ia bahkan mulai membuka cabang sederhana di kota kabupaten dengan bantuan beberapa teman yang ia latih sendiri. Ia mengajarkan mereka cara menyeduh, cara menyapa pelanggan, bahkan cara menjaga ketulusan dalam bekerja. Ayahnya yang dulu mengayuh sepeda, kini duduk di pojok kedai setiap pagi, menikmati kopi tanpa harus lelah keliling. Akhirnya, ayah bisa minum kopi tanpa harus menjualnya dulu, katanya sambil tertawa. Fajar menatap ayahnya dengan haru. Semua ini berawal dari ayah, dari kopi keliling yang sering diremehkan orang. Tanpa itu, aku tidak akan ada di sini. Suatu malam, setelah kedai sepi, Fajar duduk di kursi kayu sambil menulis di buku catatannya buku yang sudah menemaninya sejak kecil. Ia menulis, "Dulu, aku hanya anak penjual kopi keliling yang sering diejek. Sekarang, orang-orang rela antre hanya untuk secangkir kopi buatanku. Tapi bagiku, kopi bukan soal untung atau rugi. Kopi adalah cerita, adalah ketulusan, adalah perjalanan hidup. Selama ada kopi, aku akan terus berjalan." Ia menutup buku itu, lalu menatap lampu kedai yang masih menyala hangat. Dari jalanan yang sempit hingga ke kedai kecil yang kini ramai, Fajar tahu satu hal, mimpi tidak akan pernah gagal selama ada kerja keras, doa, dan keyakinan. Dan begitulah, cerita anak penjual kopi keliling yang dulu diremehkan, kini berakhir. Manis dengan barisan orang yang rela antre demi secangkir kopi buatannya, serta sebuah warisan yang akan terus hidup dari satu cangkir ke cangkir berikutnya.